Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan guru kelas tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Mutmainah. Saya adalah seorang guru di MIA Palabiru Kabupaten Garut, sekaligus mahasiswa PPG Daljab tahun 2025 batch 3 di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dengan NIM 2530112221. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di MIA Palabiru pada kelas 1 dengan tema menjaga kebersihan kamar, berikut manfaat dan akibatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi anak-anakku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Kabarnya baik-baik saja. Iya, hebat. Kabarnya baik-baik saja. Are you ready for my class? Yes, I am. Are you ready for my class? Yes, I am. Yes, we are. Sekarang tepuk semangat. Semangat. Satu kali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk satu kali. Tepuk dua kali. Tepuk tiga kali. Tepuk empat kali. Nah, pinter semuanya anak-anak. Nah, sekarang sebelum kita melanjutkan belajar, kita berdoa dulu biar belajarnya dimudahkan oleh Allah. Nah, untuk berdoa dipimpin oleh Mugni. Angkat tangannya sayang. Rabbi zidni ilman warzuqni raditu bihi rabban wa bil ismi dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan wa bil Qur'an. Amin. Anak-anak, sekarang ibu mau memeriksa kehadiran dulu ya. Yang hadir menjawab. Jawabnya harus keras. Sakila hadir. Salsa. Ya, semuanya sudah hadir ya. Semuanya sudah ibu absen. Semuanya hadir. Berarti alhamdulillah kita sekarang semua hadir, bisa belajar. Sama Allah dikasih kesehatan ya, alhamdulillah kita dapat belajar sama-sama bersama ibu. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional yang berjudul apa? Yang berjudul Garuda Pancasila.
Sudah hafal semuanya? Sudah. Kita menyanyikan lagu nasional sebagai tanda bukti cinta kita terhadap tanah air. Nah, sekarang kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Anak-anak silakan berdiri untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo berdiri. Semuanya berdiri. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, selanjutnya kita membaca surat An-Nas. Siapa yang sudah hafal surat An-Nas? Siapa yang sudah hafal surat Al-Falaq? Nah, sekarang kita membaca surat An-Nas dan Al-Falaq sebagai tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo sama-sama kita baca surat Al-Falaq. A'udzu Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Pintar. Sekarang lanjut baca surat Al-Falaq. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anak semuanya pintar ya. Sudah hafal surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Nah, sekarang kita akan hari kemarin kita sudah belajar tentang kebersihan rumah. Di rumah itu coba ada ruangan apa saja yang harus dibersihkan? Iya, kebersihan kamar. Kebersihan apa lagi? Kebersihan dapur. Terus apa lagi? Iya, kebersihan kamar mandi, iya, halaman. Terus ruang tamu, iya. Sekarang Ibu akan membahas tentang kebersihan kamar ya. Nah, sekarang yang akan dibahas tentang kebersihan kamar. Coba anak-anak, siapa yang sudah bisa merapihkan, membersihkan kamar? Ayo,
Sudah bisa semuanya? Udah. Coba siapa yang suka membantu ibu merapihkan kamar? Oh iya, pinter. Semuanya suka membantu ibu merapikan kamar. Kenapa kita harus membersihkan kamar? Karena kalau kita tidak membersihkan kamar, kalau kamar tidak bersih, akan gatal. Tidurnya tidak akan nyaman. Kamarnya akan berantakan. Terus lagi kamarnya akan bau. Kamarnya akan kotor. Nah, anak-anak, ibu sekarang mau tanya, perlukah kita membersihkan kamar? Perlu. Kenapa? Kenapa kita perlu membersihkan kamar? Supaya tidak bau, supaya tidak gatal, biar kamarnya rapi, biar kamarnya bersih, biar kamarnya wangi. Kita sekarang mau melihat video. Ini semua harus disingkirkan. Tapi aku masih ingin menyimpan itu. Cici agak keberatan. Kalau semua barang kamu simpan, kamarmu akan menjadi gudang. Cici gemas. Buku, tidak buku. Mainan, tidak mainan. Ini harus dibuang. Perlahan, kamar Cici mulai rapi. Tiba-tiba ia mengingat sesuatu. Oh, dia tahu. Semalam dia menyimpan benda itu di sela buku. Pantas saja tidak ketemu. Aduh, ini dia. Cici harus menangis terharu. Benda yang Cici cari rupanya sangat berharga. Kalau hilang, Cici tidak punya gantinya. Ini fotoku bersama ayah dan ibu. Tenang Cici. Untunglah sudah ketemu. Cici menghela keringat. Dia capek sekali membereskan kamar Cici. Aku perlu memberi rumah untuk foto ini, ya kan? Betul. Perlu diletakkan di figuran agar tidak hilang lagi. Itu dia, di situ, itu figurannya. Cici berseru. Wah, iya, tapi sudah jauh sekali, tidak bisa diambil. Tapi aku tidak punya figuran lain. Oh, aku tahu. Kotak ini kita tumpahkan lagi saja. Apa? Sampai jumpa di seri berikutnya. Nah, anak-anak sudah menyimak cerita tadi di video ya. Siapa tadi pemeran utama di dalam cerita tersebut? Iya, pinter. Kiki dan Cici. Apa yang terjadi kepada Cici? Kehilangan barang. Kehilangan barang. Apa yang terjadi sama kamar Cici? Kamarnya berantakan. Jadi kehilangan barang. Barang apa? Coba ingat gak? Foto figura pemberian bibinya. Ibu sekarang akan membagikan lembaran cerita ya, yaitu cerita Kikan. Nah, sekarang ibu akan bagikan satu orang satu ya. Satu orang satu, seorang kebagian satu semuanya. Nah, ini menceritakan tentang kebersihan kamar. Ini berdua sayang. Kikan sudah memiliki kamar sendiri ya, kan ibu bacakan. Kikan sudah memiliki kamar sendiri. Kikan jarang membersihkan kamarnya.
Akibatnya kulit Kikan gatal-gatal. Ibu menasihati Kikan untuk membersihkan kamarnya. Kikan mengikuti nasihat ibu. Kikan sekarang rajin membersihkan kamar. Kikan tidak mengeluh sakit gatal lagi. Kamar Kikan terlihat bersih dan rapi. Siapa cerita di dalam cerita ini? Peran utamanya Kikan. Kenapa Kikan? Kenapa Kikan gatal-gatal tubuhnya? Ayo. Karena malas membersihkan. Lalu ibu menasihatinya kepada Kikan. Nah, setelah dinasihati oleh ibu, lalu Kikan rajin membersihkan kamar. Dan Kikan tidak gatal-gatal lagi. Karena apa? Karena rajin membersihkan kamar. Nah, kita harus menjaga kamar kita jadi bersih. Itu sebagai tanda cinta kita terhadap lingkungan ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita menjaga kebersihan kamar? Coba lihat di bawahnya ada. Di bawahnya ada, coba Najma perhatikan. Bagaimana cara menjaga kebersihan kamar? 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Membersihkan, yang keras suaranya sayang. Membersihkan kamar dari debu dan kotor. 3. Merapikan barang setelah digunakan. 4. Membuka jendela setiap pagi. Dan di situ juga ada manfaatnya. Apa manfaat menjaga kebersihan kamar? Coba lihat Sahila di bawahnya. 1. Supaya apa? Mengurangi resiko terkena penyakit. 2. Supaya apa? Menciptakan tempat tidur yang nyaman. 3. Supaya apa? Mengurangi debu dan kotoran. 4. Supaya apa? Membuat udara menjadi bersih ya. Itu cerita Kikan. Coba sekarang kumpulkan kertasnya. Ibu mau membagikan lembar kerja ya. Tadi cerita Kikan. Sekarang ibu mau membagikan lembar kerja. Ini harus kerja kelompok. Ayo tulis. Lihat, perhatikan gambarnya. Gambar 1 sedang apa? Ayo kerja sama sayang. Di sini ya. Lihat. Sama-sama mengerjakannya. Isian sama-sama. Ini mengepel lantai, ini menyapu ini sedang menyapu. Ibu. Udah, siapa yang udah? Yang udah sini. Udah ya. Udah semuanya. Perhatikan lagi ibu ya. Perhatikan ibu, nggak boleh berisik. Perhatikan, lihat ke depan. Sekarang kalian sudah mengerjakan lembaran kerja. Nah, sekarang kalian harus ke depan satu kelompok. Coba siapa yang mau ke depan? Kelompok siapa dulu yang mau ke depan menceritakan tentang gambar ini? Nah, Sahila coba Sahila ceritakan gambar tersebut. Gambar nomor 1 sedang apa? Yang keras sayang. Menyapu. Nomor 2 sedang apa? Nomor 3 sedang apa? Membuang sampah. Nomor 4 lipat selimut. Nomor 4 merapikan lemah. Nomor 5 merapikan mainan. Iya, pintar. Semuanya sudah ke depan ya. Anak-anak berarti sudah pintar. Semuanya sudah berani ke depan.
Sekarang beri tepuk wow buat anak-anak semuanya. Tepuk wow. Dikasih W, sih O, dikasih W. Wow, wow, wow. Nah, pintar. Nah, sekarang Ibu mau kalian bermain ya. Bermain peran ke depan satu kelompok, tapi tidak bersuara. Misalnya, kata Ibu tadi kan, kalau kita tidak membersihkan kamar akan apa? Ya, coba ke depan Najma, ke depan sama Nunuy. Ayo. Sama Nurul. Sama Nur. Ayo sayang, ke depan. Ya, bagaimana kalau kita tidak membersihkan kamar akan apa? Oh iya, gini ya. Mencet hidung berarti itu kamarnya bau. Pintar. Udah duduk. Beri tepuk tangan sama yang sudah ke depan ya. Yang sudah bermain peran. Sekarang Ibu mau membagikan soal. Mengisi soal ya, soalnya gampang. Satu orang satu, dibagikan sama Ibu. Lihat soalnya. Berilah tanda silang pada huruf A, B, atau C pada jawaban yang paling benar. Nomor 1 coba. Kita harus titik-titik membersihkan kamar mandi supaya bersih. A. Malas. B. Rajin. C. Ogah-ogahan. Iya, B. Nomor 1 katanya B. Nomor 1 contreng, B. Nomor 1 cakra, B. Ayo, udah semuanya udah. Nomor 3. Manfaat dari menjaga kebersihan kamar adalah menjadikan kamar tersebut A. Nyaman, B. Tidak nyaman, C. Berantakan. Iya. A. Nomor 3 A. Nomor 3 sayang. Ini. Nah, ini ya. Nomor 4. Berikut ini yang bukan cara menjaga kebersihan kamar adalah A. Membuang sampah di kamar, B. Membersihkan kamar dari debu dan kotoran, C. Membuka jendela setiap pagi. Ayo. B. Iya. Membersihkan kamar dan debu dari kotoran. Yang udah bisa mas sendiri aja ya. Nomor 3 ini. Nomor 5. Salah satu cara menjaga kebersihan kamar adalah A. Merapikan barang setelah digunakan, B. Menutup jendela setiap waktu sehingga tidak ada udara yang masuk, C. Menyimpan baju kotor di bawah tempat tidur. Ayo, apa? Nomor 5 A. Jawabannya ayo. Nomor 4 A. Udah semuanya? Udah, ayo kumpulin. Sini yang udah kumpulin. Kumpulin yang udah. Sini. Iya, udah. Anak-anak, duduk sayang semuanya, duduk. Duduk, masih semangat belajarnya? Masih semangat belajarnya? Masih, ayo. Lihat, tepuk semangat dulu, ayo. Tepuk semangat. Semangat. Lihat ke depan. Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang kebersihan. Yang dibahas yaitu tentang kebersihan kamar. Mengapa kita harus menjaga kebersihan kamar? Tadi apa yo? Supaya tidak gatal-gatal ya. Halo anak-anak, perhatikan Ibu. Supaya tidurnya nyaman. Iya ya.
Supaya apa lagi? Supaya kamarnya tidak bau. Terus kita membersihkan kamar itu, mencintai kebersihan supaya disayang oleh Allah. Karena Allah akan mencintai orang yang bersih. Sebagaimana sabda Rasulullah, an-nadzafatu minal iman. Sudah hafal? Ayo sama-sama. An-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Sama ibu, berarti ini sudah cukup ya. Pelajarannya sudah selesai. Nah, besok kita berjumpa lagi dengan ibu dengan pelajaran yang lain. Siapa yang mau pulang? Ayo, yang mau pulang, rapihkan pensilnya, rapihkan tasnya, rapihkan duduknya. Ayo, rapihkan dulu. Masukkan dulu kantong sama pensilnya sama tas supaya tidak ketinggalan. Duduk dulu sayang, duduk dulu, belum berdoa kan? Harus berdoa dulu sebelum pulang. Siapa yang mau pulang? Aku. Siapa yang mau pulang? Aku. Rapihkan pensilnya, rapihkan bukunya, rapihkan duduknya. Ayo, satu kali lagi. Siapa yang mau pulang? Aku. Duduk yang rapi, tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang rapi. Sekarang doa mau pulang dipimpin oleh Mugni. Ayo, yang keras suaranya Mugni. Doaan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala najmi antar matika fi ibadika assalamu alaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang, ibu akan membagikan makanan ya. Bilang apa kalau sudah dikasih? Terima kasih, iya pinter. Terima kasih, duduk ya. Duduk, jangan berebutan. Nih akan kebagian semuanya. Nih, dikasih makanan ya. Iya, ini kan mau dikasih. Udah ya. Semuanya udah kebagian? Udah, alhamdulillah. Nah, sekarang anak-anak boleh pulang. Laki-laki dulu yang duluan pulang. Salim dulu sama ibu. Ya. Iya, tunggu di luar. Gak bisa ngebawanya. Terlalu Apa? berat. Salah jalan. Kenapa?
Kenapa tuh berat? Dibawa semuanya bukunya. Ibu gak bakal lagi. Bakal dibagi MBG. Dah.